Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 akan memaparkan dan membantu jalannya acara dalam materi mengenai tahapan pelepasan varietas mata kuliah pemuliaan tanaman, dosen pengampu Ibu Dr. Liberty Haidir SPMSI, yang disusun oleh kelompok 10, yaitu saya sendiri, Asyalia Zahro dengan NIM 120 70612, dan Hanif Taruna Pratama dengan NIM 120 70612. Sebelum masuk kepada materi, sebelumnya pelepasan varietas itu sudah diatur dalam undang-undang atau peraturan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas tahun 2017 nomor 1721 bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pelepasan varietas yang selanjutnya disebut pelepasan adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri atau introduksi dari luar negeri yang menyatakan bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat diedarkan. Masuk kepada pendahuluan. Seiring perkembangan zaman, membuat permintaan pasar meningkat dan mengharuskan penambahan produktivitas namun tetap memiliki nilai dan hasil yang bagus. Dalam upaya untuk terus meningkatkan produksi, pertanian, para pemuliaan tanaman senantiasa berusaha menciptakan varietas unggul, modern yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan dan cocok untuk kondisi lingkungan tertentu. Adanya pelepasan varietas diharapkan dapat menambah bibit-bibit unggul semakin banyak dan membuat para petani terbantu dengan adanya bibit unggul. Seperti yang ada pada gambar, itu adalah contoh-contoh varietas unggul dari komoditas padi. Ada Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, 7, 8, dan Inpago 9. Masih terdapat varietas-varietas unggul lainnya yang sudah tercatat di Kementerian Pertanian. Lalu pembahasan topik pada materi kali ini ada 3. Yang pertama, syarat-syarat pelepasan varietas. Yang keduanya ada tahapan pelepasan varietas. Yang ketiga adalah saran pelepasan varietas. Pada syarat-syarat pelepasan varietas ini sebenarnya ada 6. Di slide yang pertama ada 3 poin. Yang pertama, untuk varietas yang akan dilepas harus diberikan silsilah bahan asal dan cara mendapatkannya. Jadi harus ada asal-usulnya. Yang kedua, itu metode yang digunakan harus disebutkan. Jadi semua sumber harus jelas. Yang ketiga, untuk varietas yang akan dilepas harus diadakan percobaan adaptasi dibandingkan dengan varietas baku di beberapa tempat yang mewakili daerah di mana varietas tersebut akan diajukan. Nah, lalu poin dari nomor 4 atau poin keempatnya itu percobaan pendaftaran dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Lalu nomor 5-nya adalah rancangan percobaan dan cara analisis data percobaan harus memenuhi kaidah statistik. Yang keenam, untuk varietas yang dilepas harus tersedia cukup benih. Nah, lalu ada tahapan pelepasan varietas. Nah, yang pertama itu adanya pendaftaran rencana pengajuan. Jadi harus ada pendaftaran rencana pengajuan dulu. Yang pertama itu pendaftaran pengajuan calon varietas diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan. Lalu yang poin kedua itu varietas kepada ketua TP2P. TP2P itu adalah tim penilaian pelepasan varietas.
hortikultura, misalnya, dengan melampirkan proposal pengajuan berupa hand copy atau soft copy. Lalu ada supervisi pengajuan. Pengajuan calon varietas akan disupervisi oleh anggota TP2V. Mangga selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Hanif Taruna Pratama, dipersilahkan. Ya, baik. Selanjutnya itu ada tahapan pelepasan varietas, permohonan pelepasan. Nah, itu diajukan secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Menteri Pertanian. Permohonan disertai dengan makalah usulan untuk satu calon varietas atau untuk 2 calon varietas dari satu jenis tanaman, disertai dengan foto berwarna, terutama bagian keunggulannya. Jumlah makalah 16 eksemplar. Boleh di next, Tasya. Selanjutnya ada tahapan pelepasan varietas, penilaian oleh tim penelitian dan pelepasan varietas. Pertama, usulan pelepasan varietas dinilai melalui sidang TP2V yang dihadiri oleh pemohon. Pengusul mempresentasikan usulan pelepasan varietas yang berisi hasil uji adaptasi dan uji observasi. Pengusul mengemukakan keunggulan calon varietas dibandingkan dengan varietas pembanding. Hasil sidang pelepasan varietas disampaikan kepada Ketua BBN. Hasil sidang pelepasan varietas disampaikan kepada Ketua BBN yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, direkomendasikan, diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggul. Yang kedua, dievaluasi ulang. Pengusul perlu memperbaiki penulisan, penyajian, pengolahan data, atau menambahkan kelengkapan data dan informasi untuk selanjutnya apabila telah memenuhi persyaratan. Lalu diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepas sebagai varietas unggulan. Lalu disidang ulang. Pengusul perlu melakukan perbaikan dalam pengujian atau melengkapi data yang mendukung keunggulan, selanjutnya disidangkan kembali. Lalu yang terakhir, tidak direkomendasikan untuk dilepas sebagai varietas unggul dan tidak dapat diusulkan kembali. Nah, selanjutnya ada usulan yang tidak memenuhi syarat dan ditolak, permohonannya akan disertai dengan alasan yang kuat. Surat penolakan ditandatangani oleh Ketua TP2V. Varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh Ketua BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasan sebagai varietas baru. Varietas yang disetujui oleh pemerintah pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian. Sekretariat TP2V mengirimkan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan informasi ke instansi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman di setiap provinsi. Boleh di next, Tasya. Nah, tahapan dan waktu yang dibutuhkan dalam proses pelepasan varietas hortikultura adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan 2 bulan sebelum sidang. Yang kedua, usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BBN 1 bulan sebelum sidang. Pemeriksaan administrasi di Sekretariat TP2V BBN 10 hari sejak usulan tiba di Sekretariat. Lalu perbaikan administrasi usulan oleh pengusul 1 minggu. Sidang pelepasan 1-2 hari. Pengumuman hasil sidang dikirim kepada pengusul 7 hari setelah sidang. Perbaikan di pengusul 1 bulan sejak pemberitahuan dari BBN. Pemberitahuan hasil keputusan mentan kepada pengusul 5 hari kerja setelah SK diterima sekretariat. Next, Tasya. Nah, lalu yang terakhir ada sasaran pelepasan varietas.
Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi varietas merupakan modal dasar pembangunan pertanian sesuai dengan keberadaan serta potensi varietas tersebut, maka sasaran pelepasan varietas harus sejalan dengan program nasional dan dalam upaya pelestarian varietas yang dilepas mempunyai dimensi pembaharuan yang sangat besar dalam peningkatan produksi serta pendapatan petani. Jadi sehubungannya dengan hal tersebut, Maaf, Kang, penilaian varietas putus-putus. dalam rangka pelepasan akan lebih kritis dan mengarah kepada kemajuan produktivitas yang berdampak peningkatan kesejahteraan petani. Di samping itu, kemantapan, kestabilan, serta keragaman baik kualitas maupun sifat-sifat agronomis lainnya. Cek. Putus kita ya. Sudah ada kembali. Oke, baik. Diulang ya. Untuk sasaran pelepasan varietas. Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi varietas merupakan modal dasar pembangunan pertanian sesuai dengan keberadaan serta potensi varietas tersebut, maka sasaran pelepasan varietas harus sejalan dengan program nasional dalam upaya pelestarian swasembada beras, serta peningkatan produksi tanaman pangan lainnya. Setiap peningkatan produktivitas dari varietas yang dilepas mempunyai dimensi pembaharuan yang sangat besar dalam peningkatan produksi serta pendapatan petani. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, penilaian varietas dalam rangka pelepasan akan lebih kritis dan mengarah kepada kemajuan produktivitas yang berdampak peningkatan kesejahteraan petani. Di samping itu, kemantapan, kestabilan, serta keragaman baik kualitas maupun sifat-sifat agronomis lainnya sudah saatnya diperhitungkan. Demikian pula kepada instansi yang melakukan pengujian adaptasi atau multilokasi akan dimintakan pertimbangan khusus. Berdasarkan hal tersebut, atas Dirjen Pertanian Tanaman Pangan mengajukan beberapa saran sebagai bahan acuan dalam penilaian dan pelepasan suatu varietas. Khusus untuk varietas lokal yang mempunyai nilai ekonomis tinggi perlu pemutihan dengan sistem pemurnian varietas dengan syarat yang ditetapkan tersendiri sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Kang Hanif, atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami paparkan mengenai materi tahapan pelepasan varietas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena banyak kendala yang kami hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.